Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus, kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Percaya dengan seluruh hidup kita, seluruh pikiran, seluruh hati, seluruh jiwa, dan seluruh tenaga kita. Kalau kita percaya, kita memperoleh keselamatan. Iblis itu menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, supaya kita percaya kepada kekuatan setan. Dan iblis menggoda selalu dengan sesuatu yang menarik. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu kesempatan saya diajak satu rombongan peziarah untuk mampir ke toko souvenir. Lalu beberapa orang melihat, wih, apik iki. Ada diskon 25%. Langsung nggak pikir panjang dibeli. Berikutnya lagi, berhenti di suatu tempat, dibawa pemandunya ke tempat souvenir juga. Wah, ini diskonnya lebih banyak, 30%. Borong lagi. Habis itu 10 hari, uangnya habis. Nah, di hari yang ke-10 itu, dibawa ke toko yang paling besar. Dan diskonnya lebih banyak. Sampai kemudian orang itu utang. Aku nyirih kartu kredit. Akhirnya hutang, borong banyak, sampai di Indonesia beberapa barang yang dibeli itu tayangan. Ya. Yaitulah godaan mata. Saudara-saudari yang terkasih, yang namanya godaan itu nggak ada yang jelek, ya. Jadi kalau ibu-ibu itu belanja, wah ada tas bagus, ada sepatu bagus, ada baju bagus, diskonnya 50%, 70%, mereknya merek terkenal, ya akan tergoda. Misalnya nih baju seharga 1 juta, wah ini dijual cuma 200.000. Asli ini asli, ada sertifikatnya. Bajunya bagus, pasti tergoda. Kan nggak mungkin baju yang sobek-sobek, ya, sudah ada kotorannya sana sini, mereknya nggak terkenal, lalu dijual mahal. Siapa yang tergoda? Nggak ada. Namanya godaan itu selalu menarik. Dan ciri dari godaan itu awalnya menarik, tetapi membawa kepada kehancuran, kepada kerusakan, kekecewaan. Seperti halnya ini investasi ini. Mana ada, oh, kamu investasi di tempatku, dalam 1 tahun kamu akan rugi. Ya nggak ada orang yang investasi. Pasti narasinya adalah kamu investasi. Tahun bunganya ini 20%. Oh, bunga bank aja 2%. 20%. Kamu langsung dapat ini. Ketika menanamkan investasi langsung dapat hadiah. Pasti begitu. Narasinya pasti begitu. Nggak mungkin orang jualan investasi lalu dia promosinya kamu ikut saya kamu pasti rugi. Ya nggak mungkin. Nggak menarik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang kita dengar ada pada posisi
yang membuat godaan-godaan itu menarik. Orang puasa 40 hari, 40 malam tidak makan. Ya pasti kalau godaannya itu makanan, ya siapa yang tidak akan tertarik? Saya pernah menghadiri sebuah pesta. Pestanya itu di buffet ya, all you can eat. Saya itu kan nggak bisa makan langsung banyak. Jadi 2 jenis saja sudah kenyang. Ayo Romo, ini enak, Romo ini enak, ini enak, coba. Wareg, sudah kenyang Pak, nggak bisa. Nggak bisa lagi. Orang kalau sudah kenyang, ditawari ya menjadi tidak enak, meskipun sesuatu itu enak. Tapi kalau orang lapar, suatu saat saya perjalanan di luar Jawa, perjalanan, lalu mengharapkan itu ada warung di perjalanan. Ternyata nggak ada, kelaparan. Akhirnya sama ada bawa kompor sendiri, lalu apa? Ya sudah ada supermie, lalu berhenti pinggir sawah ngambil sayur-sayuran, lalu dibuat supermie dengan sayur-sayuran itu sudah makanan paling enak sedunia pada saat itu. Kenapa? Lapar. Ini ciri kedua yang godaan. Godaan itu mesti cari saat yang tepat, ketika orang membutuhkan. Seperti setan ini gagal kan menggoda Yesus. Lalu di akhir Injil tadi dikatakan apa? Setan itu pergi dan menunggu kesempatan yang baik. Apa artinya? Godaan tidak akan pernah berhenti. Menunggu kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik itu adalah saat kita membutuhkan, saat kita dalam kesulitan, itu godaan akan mudah masuk. Nah, saudara-saudara yang terkasih, godaan itu apa saja? Godaan itu meliputi keseluruhan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kalau kita belajar ya psikologi Maslow itu, kebutuhan kita ini kan ya pertama kebutuhan fisik. Maka godaan kita berkaitan dengan hal-hal yang fisik. Makanan, kenikmatan, kenyamanan fisik. Yang kedua, godaan akan kekuasaan. Orang menguasai. Kekuasaan itu sangat menggoda. Kalau enggak menggoda, mana ada politisi-politisi itu rebutan jabatan, saling bertengkar. Ya rebutan jabatan. Pemilu masih lama sudah ribut. Siapa mau menjadi presiden dari golongan masing-masing. Supaya apa ya? Kecipratan, kekuasaan kelompoknya. Dan itu membuat orang saling membenci. Rebutan kekuasaan, saling membenci, saling sama seperti perang. Rebutan apa? Apa rebutan makanan? Enggak, makanan sudah cukup. Ada kebutuhan yang lebih besar, kekuasaan. Ingin berkuasa. Itu biaya perang itu 1 hari berapa triliun. Itu kalau enggak orang yang kelebihan uang ya apa bisa perang, triliunan dibuang untuk menghancurkan. Ya. Senjata-senjata itu kan triliunan itu. 1 pesawat, 1 rudal itu berapa miliar, berapa triliun. Cuma dibuang aja untuk bunuh orang, untuk menghancurkan barang yang dihancurkan juga berapa, harganya berapa juga. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Aku berkuasa. Aku enggak mau dianggap lemah. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan. Diakui, kamu ini anak Allah. Maka kamu kalau loncat, pasti ada malaikat yang menatangmu, akan menahan supaya enggak jatuh. Godaan itu, nama baik, kemasyuran, terkenal,
Maka orang berebut terkenal, berebut viral, seringkali dengan jalan yang pintas, dengan memaki-maki orang lalu viral, dengan mengata-ngatakan yang jelek viral, dengan yang aneh-aneh viral. Karena orang ingin terkenal, orang ingin diakui. Makanya ya masuknya melalui kebutuhan-kebutuhan kita itu. Dan pada saat yang lemah itu akan masuk. Dan saudara-saudari yang terkasih, dasar dari godaan-godaan itu adalah membelokkan kita dari relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita dengar bacaan-bacaan ini sebenarnya bicara tentang iman. Ya. Bahwa orang itu kalau beriman, dia akan memperoleh keselamatan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Dan percaya itu kan bukan hanya soal, oh aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukan. Percaya itu soal mengikuti. Mengikuti yang kita percayai. Ya enggak? Kalau misalnya orang tua, ayo nak, kamu minum obat ini, supaya kamu sembuh. Kalau anak itu enggak percaya sama orang tuanya, enggak minum. Tapi kalau percaya, dia akan minum. Jadi percaya itu juga soal mengikuti. Enggak cuma soal aku percaya, ayo minum, enggak mau. Loh, berarti enggak percaya. Sama seperti sopir. Oh, nyetir mobil. Ayo kamu diantar sopir itu. Kamu percaya sama sopir itu? Percaya. Mau diantar? Enggak mau. Kenapa? Takut. Dia nyopirnya ngebut, berarti nggak percaya. Jadi percaya itu juga soal mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Dan itu ada dalam bacaan pertama. Musa mengajar bangsa Israel supaya percaya kepada Tuhan meskipun mengalami kesengsaraan, kesusahan, penindasan, dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam sukses, dalam bangkrut, dalam gagal, dalam berhasil, dalam kekalahan, dalam kemenangan, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan hadir. Nah, inilah yang mau dibelokkan oleh setan. Ojo percaya karo Tuhan. Oh, kamu sembahyang, sudah berkali-kali novena, berkali-kali, ya tetap gitu-gitu aja, tetap miskin. Wis nang dukun, golek pesugihan. Ya ternyata memang ada. Ada orang-orang itu yang kekuatan-kekuatan gelap itu ya cepat sugih. Dan memang ada. Dan itulah godaannya ketika orang itu jujur, baik, tapi nggak berhasil, nah ini pintu masuk setan. Ditawari jalan-jalan seperti itu. Sugihan, ya, apa gitu, ya memang sukses. Tapi kemudian di ujung-ujungnya ya anaknya sakit lah, ada wabah inilah, ada ini bertengkar. Jadi kekayaannya itu panas karena dari setan. Ada orang yang sudah Katolik masih seperti itu, lari ke sana karena nggak tahan mengikuti jalan Tuhan. Kok nggak sukses-sukses? Jadi ya ikuti jalan seperti itu. Dan memang itu menarik. Siapa yang enggak menarik? Kalau mempersembahkan sesuatu kepada kekuatan kegelapan, pada setan, dukun-dukun, lalu usahanya berhasil. Siapa yang enggak tertarik? Lebih cespleng daripada mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan melalui bacaan-bacaan ini bahwa memang mengikuti Tuhan itu
memang Tuhan menjanjikan keselamatan, tetapi jalannya itu memang berat. Kita membutuhkan kesetiaan, kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan iman, kekuatan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena ya setan selalu menanti-nanti kesempatan yang baik, di mana kita sudah mulai putus asa, di mana kita sudah mulai kekeringan, kok nggak ada perkembangan dalam usaha saya, dalam kesehatan saya, lalu ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa diperoleh dengan cepat, kita bisa tergoda ke sana. Kalau saya menantang saudara-saudari, cari di kitab suci, apa pernah Yesus menjanjikan di kitab suci, kalau kamu ikut aku, kamu akan kaya raya. Kalau kamu ikut aku, kamu akan enggak pernah sakit. Enggak ada. Enggak ada. Yang dijanjikan Yesus apa? Kalau kamu ikut aku, kamu harus mikul salib. Lah kok Anda percaya? Lah kok Anda mau? Yesus ini kan marketingnya kan tidak marketing seperti setan. Ya, oh, kamu dapat bonus, kamu sukses. Yesus apa yang ditawarkan? Kamu melok aku, kamu akan selamat, tapi kamu harus mikul salib. Bahwa Anda, bahwa saya mau mengikuti Yesus itu karena rahmat iman. Maka marilah kita mohon supaya iman kita ditambahkan. Supaya dalam situasi apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam saat-saat sulit, dalam saat-saat sukacita, dalam saat-saat apapun. Dan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Amin.